Ya, terima kasih pemirsa. Anda masih menyaksikan Berita Petang bersama saya, Indah Fitri. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru Pilkada 2024, hari ini kami sudah terhubung bersama 3 jurnalis BRTV yang akan melaporkan langsung dari Jakarta, Bandung, dan Kota Bekasi. Dan kita akan melihat situasi Jakarta pada hari di momen Pilkada 2024. Sudah terhubung bersama kami Dwinanto. Selamat sore Dwinanto. Iya Indah, selamat sore. Pencoblosan dimulai. Bisa diulang Indah suaranya? Tidak terdengar? Ya. Baik Dwinanto, bagaimana suasana di TPS sejak pagi tadi sebelum pencoblosan dimulai? Apakah ada tantangan dalam hal distribusi logistik atau kesiapan petugas di awal hari? Baik Indah, memang saat ini saya sedang berada di TPS 027 yang berada di kawasan Kelurahan Kampung Rawa, Jakarta Pusat. Di TPS 027 ini memang proses penghitungan suara sudah dimulai sejak pukul 7 pagi tadi, yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang diikuti oleh seluruh petugas KPPS dan juga oleh warga yang sudah mulai berdatangan ke TPS 027 ini. Dan berdasarkan pantauan kami di lapangan, memang proses penghitungan atau pemungutan suara di TPS 027 ini berjalan lancar, mulai dari distribusi, lalu kesiapan petugas KPPS pun sudah dilakukan sejak semalam gitu. Jadi proses penghitungan suara atau pemungutan suara di TPS 027 ini relatif berjalan lancar gitu. Dan memang saat ini proses penghitungan suara di TPS 027 sudah rampung sejak pukul 14.30 tadi. Dan dari hasil proses penghitungan itu sendiri di TPS 027 ini tercatat di catatan saya itu perolehan suara untuk paslon 01 yaitu Ridwan Kamil dan Susono itu meraih 123 suara. Sedangkan untuk pasangan calon nomor urut 02 Dharma Pangrekun dan Punwardana itu meraih perolehan suara 48 suara. Sedangkan untuk pasangan nomor urut 03 Pramono Anung dan Rano Karno itu meraih 115 suara. Dari total suara tersebut di TPS 027 ini memiliki DPT sebanyak 537 orang dan yang menggunakan hak suaranya itu sekitar 311 orang begitu. Dan tidak hanya di TPS 027 ini, saya laporan berdasarkan pantauan kami di lapangan juga di TPS sebelahnya yaitu TPS 026 itu perolehan suara juga perolehan suara untuk 01 paslon 01 itu 106 suara, paslon 02 itu 37 suara, dan paslon 03 itu 176 suara. Jadi di TPS 026 ini dimenangi oleh pasangan 03, sedangkan di TPS 027 itu dimenangkan oleh pasangan dari nomor urut 01. Nah, di TPS 026 ini DPT-nya itu tercatat ada 560 orang dan yang menggunakan hak suaranya itu sekitar 374 suara. Seperti itu Indah. Baik Dwinanto, berarti sudah rampung ya untuk proses perhitungan suara itu sendiri ya. Dari yang Anda lihat Dwinanto, bagaimana proses perhitungan suara di TPS tersebut? Apakah ada hal-hal yang terlihat nih yang perlu diwaspadai atau dipastikan oleh petugas selama periode ini untuk menjaga integritas hasil pemilu ini Dwinanto? Baik Indah. Berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi saat proses penghitungan suara itu karena kan penghitungan suara itu dimulai sekitar pukul 13.30 ya. Dan dari pantauan kami di lapangan proses penghitungan berjalan lancar dan
tidak ada kendala yang begitu berarti. Jadi proses penghitungannya semua sesuai dengan yang diharapkan oleh kita semua, berjalan aman, lancar, tidak ada kendala sama sekali. Seperti itu Indah pantauan kami di lapangan saat ini. Baik, selamat sore Yuwana. Ya baik, selamat sore Indah. Yuwana, bagaimana suasana di TPS sejak pagi tadi sebelum pencoblosan dimulai? Apakah ada tantangan dalam hal distribusi logistik atau kesiapan petugas di awal hari? Ya mungkin baik, terima kasih Indah dan juga pemirsa BRTV. Mungkin tepatnya sekarang saya berada di wilayah Kabupaten Bandung, di mana tepatnya di TPS 16 Desa Cilujat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Di mana di TPS di wilayah Kabupaten Bandung ini sendiri sejak tadi pagi masyarakat sudah mulai mendatangi TPS dimulai saat TPS buka, yaitu tepat pada pukul 8. Dan menurut informasi juga proses pemungutan suara di TPS 16 ini selesai sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Nah, selain itu juga mungkin bisa saya informasikan bahwasanya di Kota Bandung dan juga di wilayah Bandung Raya atau tepatnya, karena ada beberapa tokoh calon dan juga tokoh politik yang melakukan menyalurkan hak suaranya, yaitu mencoblos di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bandung. Di mana untuk di wilayah Kabupaten Bandung Barat, yakni tepatnya di TPS 03 Desa Cianjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, yakni calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 2 dari Ronald Surapraja, yaitu menyalurkan hak pilihnya di TPS 03 Cianjuang tersebut, di mana TPS tersebut yakni berdekatan dengan lokasi rumahnya. Pada saat tadi pagi, Ronald Surapraja mendatangi TPS kira-kira sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Nah, setelah menyalurkan hak suaranya, Ronald Surapraja kemudian akan bergabung bersama JJ Widyadinata, yaitu calon gubernur nomor urut 2 Jawa Barat, untuk berkeliling di wilayah Jawa Barat untuk mendatangi masing-masing posko tim pemenangan. Nah, selain untuk Ronald Surapraja, di Kota Bandung sendiri, ya ini tepatnya di TPS 23 Desa Ciumbuleuit, Kota Bandung, Jawa Barat, yakni calon gubernur DKI Jakarta, yakni Ridwan Kamil, menyalurkan hak suaranya bersama istri Atalia Praratia, seperti itu. Nah, untuk situasi sendiri nih di wilayah Bandung Raya khususnya dari Kabupaten Bandung dan Kota Bandung, sejak pukul 14.00 tadi sudah mulai diguyur hujan sebagian. Dan di TPS tempat saya berdiri ini hujan pun masih terus terjadi gitu sampai proses pemungutan suara seperti saat ini yang terjadi di belakang saya. Seperti itu Indah. Baik Yuwana, dari hasil laporan dan juga tinjauan Anda, ini bagaimana proses penghitungan suara di TPS saat ini Yuwana? Dan apakah ada hal-hal yang perlu diwaspadai atau dipastikan oleh petugas selama periode ini untuk menjaga integritas hasil pemilu? Ya, mungkin baik, terima kasih Indah. Untuk di TPS yang saya tadi keliling selama dari pagi hingga sore ini, Indah, bahwasanya di wilayah Bandung Raya ini mayoritas cuaca mungkin sekarang sedang buruk, di mana hujan terjadi sejak pukul 14, sekitar pukul 14 Indonesia Barat. Dan di TPS tempat saya berdiri ini juga, di TPS 16, tadi proses penghitungan sendiri dimulai sejak pukul 13.30, di mana baru setengah jam berjalan, hujan besar melanda dan proses penghitungan pun sempat dihentikan sementara karena mengevakuasi surat-surat suara yang berada di lokasi atau di posisi yang tidak dituduhi oleh tenda seperti itu. Nah, untuk proses penghitungan sendiri di wilayah Kabupaten Bandung sendiri nih atau wilayah Bandung Raya hingga sampai saat ini untuk perhitungan calon gubernur Jawa Barat itu sudah selesai keseluruhan. Sekarang tinggal penghitungan suara calon wali kota dan juga calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bandung. Nah, perlu diketahui juga bahwa di wilayah Kabupaten Bandung khususnya ini adalah rentak banyaknya gitu TPS-TPS yang berada di lokasi banjir seperti di Dayakolot itu. Namun sejak kemarin sore petugas dari KPU dan juga dari Bawaslu dari Forkopimda sudah melakukan monitoring terhadap TPS-TPS dan memindahkan lokasi TPS yang kira-kira rentan akan bencana banjir seperti itu Indah.
Baik, terima kasih Yuwana atas laporan Anda untuk update terbaru Pilkada Bandung 2024. Selamat bertugas kembali, Yuwana. Baik, selamat sore Indah. Dan pemirsa, kita akan berlanjut ke Amarullah yang akan melaporkan langsung dari Kota Bekasi, Jawa Barat. Baik, selamat sore Amar. Ya, baik sore Indah. Ya, Amar, bagaimana suasana di TPS sejak pagi tadi sebelum pencoblosan dimulai? Apakah ada tantangan dalam hal distribusi logistik atau kesiapan petugas, Amar, di awal hari? Ya, baik Indah. Saat ini saya berada di TPS 19 Jati Asih, Kota Bekasi, di mana lokasi ini tadi pagi menjadi salah satu TPS yang digunakan oleh calon wali kota Bekasi nomor urut 1 Heri Koswara untuk memberikan hak suaranya. Heri Koswara datang bersama istri, kemudian anak serta orang tuanya dengan berjalan kaki karena memang rumah Epos ini jaraknya berdekatan dengan TPS 19. Nah, untuk saat ini kondisi situasi di TPS 19, petugas masih melakukan proses penghitungan suara, baik itu surat suara gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat maupun wali kota dan wakil wali kota Bekasi. Dari hasil perhitungan sementara, calon gubernur dan penghitungan suara gubernur dan wakil gubernur di TPS 19 ini masih diungguli oleh Ahmad Saiku dan Ilham Habibie. Sementara untuk calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi itu yaitu Heri Koswara Solihin dengan perolehan suara 364 suara, sementara Tri Adianto 23 suara dan UU Nurul 1 suara. Cuaca sendiri di TPS 19 saat ini masih diguyur hujan dengan intensitas sedang, sementara petugas masih terus berusaha melakukan proses penghitungan suara dari hasil pemungutan suara tadi pagi. Demikian. Baik, Amar. Dari yang Anda lihat bagaimana, Amar, proses penghitungan suara di TPS saat ini? Dan apakah ada hal-hal yang perlu diwaspadai atau dipastikan oleh petugas selama periode ini untuk menjaga integritas hasil pemilu? Ya, bisa dilihat di belakang saya TPS 19 saat ini kondisi cuaca itu turun hujannya dengan intensitas sedang. Lagi-lagi curah hujan menjadi salah satu tantangan petugas, namun memang pihak panitia TPS telah membentangkan tenda sehingga kemudian proses pemungutan suara tidak terlalu terkendala. Begitu, Indah. Ya, baik, terima kasih Amar atas laporan Anda untuk update terbaru dari Pilkada Kota Bekasi 2024. Dan tentunya selamat bertugas kembali, Amar. Ya, baik. Dan pemirsa, itu dia beberapa update mengenai Pilkada 2024. Usai jeda kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Berita Petang.